Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih, salam sejahtera dalam Kristus. Selamat mengawali hari ini, Senin 4 Oktober 2021, bersama sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Renungan hari ini berjudul Warisan yang Tak Ternilai. Nats yang mendasarinya dari 1 Tawarikh 28 ayat 9 yang berbunyi demikian. Dan engkau anakku Salomo, kenalah Allah ayahmu dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Ibu, Bapak, dan Saudara, mari kita satukan hati di dalam doa. Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu, sebab besar kasih setiamu. Engkau Allah yang memelihara dan selalu berkarya baik dalam hidup kami. Terima kasih buat firman yang telah kami baca dan dengar. Dan bila sebentar kami akan merenungkannya, kami mohon pertolongan dan pimpinan Roh Kudus untuk mengarahkan hati dan pikiran kami pada kehendak dan kebenaran-Mu. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara, memasuki hari keempat bulan keluarga ini, saya ingin mengajak kita bersama belajar dari Daud dalam menentukan prioritas hidup yang dia wariskan kepada Salomo anaknya. 1 Tawarikh 28 ayat 9 yang telah kita baca tadi merupakan nasihat Daud kepada Salomo pada saat mereka mengadakan persiapan pembangunan bait suci. Pada hari-hari terakhir kehidupannya, Daud melakukan semua hal yang dia mampu supaya pembangunan bait suci dapat dilangsungkan dengan baik oleh Salomo. Daud menyadari bahwa semua upaya manusia dinilai Allah dari hati, dari segala maksud dan tujuan hatinya. Daud pun ingin Salomo mengenal Allah dengan benar dan mempunyai hati dan maksud yang tulus dalam menyembah Allah. Daud mengerti bahwa dia tidak akan dapat bersama-sama dengan Salomo dalam pembangunan bait suci nantinya. Sebagai orang yang hidup dekat dan bergaul akrab dengan Allah, Daud bisa menentukan prioritas yang tepat yang harus ia sampaikan kepada Salomo anaknya. Daud menghendaki Salomo menjalin hubungan yang dekat dengan Allah. Sehingga seperti Daud, Salomo pun beroleh pengenalan yang benar akan Allahnya, yang juga adalah Allah Daud dan Allah nenek moyangnya. Sebagai seorang gembala, prajurit bahkan raja, Daud kerap kali harus menghadapi ancaman, bahaya dan kesesakan hidup. Namun Allah selalu menyatakan pertolongannya dan meluputkan Daud, karena Daud selalu percaya dan bergantung kepada Allah. Dalam peristiwa di mana ia harus melawan Goliat, raksasa Filistin yang sangat ditakuti oleh prajurit Israel, Daud dengan gagah berani menghadapinya. Keyakinan iman Daud dalam peristiwa ini dicatat dalam 1 Samuel 17 ayat 37, di mana Daud berkata, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Lebih jauh, dalam 2 Samuel 24 ayat 14, kita melihat betapa Daud sangat mengenal Allahnya yang maha adil dan berlimpah kasih setia. Ketika itu Allah menghadapkan 3 macam hukuman atas kesalahan Daud dan meminta Daud memilih. Daud pun memilih untuk jatuh ke dalam tangan Allah dan bukan ke dalam tangan manusia. Sebuah pilihan yang sangat tepat dan bijaksana. Ibu, Bapak, dan Saudara, Allah telah memberikan kepada kita masing-masing sebuah keluarga, dan kehadiran anak adalah titipan dan berkat-Nya kepada kita. Sebagai orang tua, ada kalanya kita khawatir akan masa depan anak kita. Bagaimana anak kita bertahan dalam menghadapi persoalan dan pergumulan hidupnya.
Bagaimana nanti dia menjalani kehidupan tanpa kehadiran kita, dan sebagainya. Sebagaimana Daud terhadap Salomo, kita pun dapat menolong anak kita untuk menjadikan pengenalan akan Allah sebagai prioritas hidupnya. Pengenalan yang benar akan Allah diawali oleh kerinduan hati yang tulus untuk mencari Dia dan tekun melakukan kehendak-Nya. Pengenalan akan Allah membawa kita untuk selalu berharap dan mengandalkan Dia dalam segala hal dan memberikan landasan yang kuat bagi kita dalam menyikapi tidak hanya ancaman, bahaya, dan kesulitan, namun juga kesuksesan. Karena Allah lah yang memegang kendali atas hidup kita, dan Dia adalah Allah yang adil dan berlimpah kasih setia pada semua orang. Allah telah memberikan kepada kita hak istimewa serta tanggung jawab sebagai orang tua untuk mewariskan, menolong, dan membimbing anak-anak kita supaya mereka mempunyai hubungan yang akrab dengan Allah dan mengenalnya secara benar. Kita dan anak-anak kita adalah milik-Nya. Ia menghendaki kita percaya dan bergantung penuh kepadanya, dan Ia pun rindu kita berproses untuk mengenal Dia, serta dapat mewariskan warisan berharga ini kepada anak-anak kita. Tuhan menolong, memampukan, dan memberkati kita. Amin. Mari ibu, bapak, dan saudara kita berdoa. Allah Bapa di surga, berikanlah kepada kami juga anak-anak kami ketulusan hati untuk mencari dan mengenal Engkau. Kami menyadari kekurangan dan kelemahan kami dan selalu memerlukan-Mu di sepanjang jalan hidup kami. Bimbinglah kami di jalan-Mu dan layakkanlah kami selalu sebagai anak-Mu di dalam Kristus yang telah rela mati dan menderita bagi kami, yang olehnya kami beroleh pengampunan dan pemulihan hubungan dengan Bapa di surga. Amin.